Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaliza, Prodi Ekonomi Syariah kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi filsafat umum yang diampu oleh Ibu Fitri Handayani. Pembahasan pertama yakni pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran. Dan secara terminologi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Dan pembahasan yang kedua yakni ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat terbagi menjadi 3, yaitu ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang sudah ada, baik secara fisik maupun mental. Dan yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah perkataan, percakapan atau teori tentang pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah teori tentang nilai atau penilaian terhadap sesuatu. Dan pembahasan yang ketiga yakni konsep dan teori proses berfilsafat melalui 3 tahap. Yaitu yang pertama, logis. Logis adalah berpikir tentang menggunakan logika melalui 3 tahap juga, yaitu pemahaman, keputusan, dan argumentasi. Dan yang kedua yaitu sistematis. Sistematis adalah berpikir melalui alur yang sistemik sehingga ditemukan adanya kohoren atau saling runtut di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Dan yang ketiga yaitu radikal. Radikal adalah berpikir sampai kepada akar masalahnya. Dan yang keempat yakni universal. Universal adalah berpikir secara umum, bukan khusus. Dan selanjutnya yaitu manfaat mempelajari filsafat bagi manusia. Filsafat yaitu mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu wujud sekaligus memberikan konsep kebenaran. Dan yang kedua yaitu filsafat dapat dijadikan bahan pijakan untuk merubah dunia. Pembahasan selanjutnya yakni tentang hubungan ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu adalah mencari kebenaran dengan cara menyelidiki atau meriset sesuatu dengan eksistensinya yang berhubungan dengan alam empiris. Dalam penyelidikan, ilmu selalu mencari hukum sebab akibat. Sebagai hukum sebab akibat, maka kebenarannya pasti ada. Dan selanjutnya yaitu filsafat. Filsafat karena selalu berhadapan dengan alam empiris, metafisika, atau gaib, maka ia komit dengan organon atau alatnya yaitu logika. Dan yang terakhir yaitu agama. Agama menemukan konsep kebenaran bersumber pada wahyu, kebenarannya bersifat mutlak, absolut, sebagian kebenaran tertinggi. Dan pembahasan selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan berdasarkan kurun waktu. Pertama, ilmu pengetahuan konvensional yang mengedepankan mitos daripada logos. Dan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan modern yang mengutamakan rasio, akal, sehingga segala sesuatu bersifat rasional dan mengedepankan logos daripada mitos. Dan selanjutnya yakni perkembangan pengetahuan modern. Konsep atau teori pengetahuan modern berkembang berabad-abad sejak manusia mempelajari alam semesta. Thales sebagai bapak ilmu pengetahuan, Aristoteles, Socrates, sampai ke generasi Newton. Aristoteles berpendapat berdasarkan pengalaman, benda-benda hidup itu mungkin dapat timbul dari benda tak hidup. Dan pembahasan selanjutnya yaitu aliran pokok filsafat. Aliran ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni
Yang pertama, rasionalisme, empirisme, kritisme, positifisme, materialisme, pragmatisme, fenomenologi, dan eksistensialisme. Pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah sumber pengetahuan berasal dari rasio, akal manusia. Dan yang kedua yaitu empirisme. Empirisme adalah sumber pengetahuan indera manusia. Dan yang ketiga yaitu kritisme. Kritisme adalah pengetahuan manusia bersumber dari luar diri manusia yaitu Tuhan. Dan yang keempat, positifisme. Positifisme menjelaskan bahwa indera adalah hal yang penting untuk mencari pengetahuan, tapi semua itu harus disempurnakan dan diperkuat oleh alat dan pengujinya. Dan yang kelima yaitu materialisme. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi yang berada sendiri dan bergerak merupakan unsur-unsur yang membentuk alam dan bahwa akal dan kesadaran termasuk di dalamnya. Dan pragmatisme. Pragmatisme adalah filsafat yang mementingkan hal dan praktis dan kerja keras yang kriteria utamanya adalah sukses. Selanjutnya yaitu fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu tentang penampakan yang menampakkan diri ke pengalaman subjek ataupun ilmu tentang apa yang menampak. Dan yang terakhir yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme adalah bersumber dari upaya untuk berjuang dari segala hegemoni guna memperoleh eksistensi dan esensi diri. Dan yang terakhir yaitu zaman Yunani kuno. Yunani kuno sendiri adalah pusat kebudayaan dan intelektualitas di dunia Mediterania. Zaman Yunani kuno itu dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.